Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan modal penting berupa nikmat kesehatan. Dengan sehat ini, insya Allah kita bisa melanjutkan ibadah pengabdian kita ke hadiratnya yang bentuknya kerja mulai pagi, insya Allah siang, sore hari nanti insya Allah. Pemirsa sekalian, ayo kita saling mendoakan agar doa kita itu diijabah oleh Allah. Betapa sumringahnya kehidupan bersama kalau kita semua sukses. Itulah sebabnya ada doa yang dalam momen apapun harus dibaca ini doa. Mau di mana baca ini doa, minimal di akhir sebuah doa hajatan. Apa itu? Karena ini doa dari Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan saya hasanah di dunia ini, kesuksesan, kelonggaran, kenikmatan, kecukupan, efisien dalam hidup ini. Wa fil akhirati hasanah, karena baiknya di dunia ya Allah, kami yakini itu. Kalau kami sehat walafiat di dunia, makmur di dunia ini, saya akan baik kehidupan agamaku, akan haji, akan berzakat, akan bersedekah. Dan dengan demikian juga baik di akhirat kelak. Ini doa kita yang, ayo kita saling doakan ini. Ringan-ringankanlah lidah kita ini, menyaksikan orang, kenal atau enggak, berkeluarga, doakan ini. Kenapa ini pemirsa sekalian saya jadikan muqaddimah? Karena ini butuh sebuah akidah. Butuh sebuah kekuatan keyakinan untuk tidak ada di antara kita merasa sial dalam hidup. Nah, pagi hari ini kita mau mencoba menyegarkan rasa ini, perasaan ini. Kalau bahasa optimisnya, kita bongkar itu yang merasa sial. Dengan menegaskan ini, merasa sial dalam sesuatu. Apa itu sial? Ya lawanan sukses. Kan ada orang ya, kita lihat, mudah saja dia urusannya itu. Berkelanjutan terus. Seakan-akan ada kebetulan. Baru dia sarjana, ada pendaftaran, lolos seng. Ada yang 2-3 kali, enggak lolos-lolos. Nah, adalah yang bilang, dia mujur dia itu. Lalu ada yang merasa sial. Nah, pemirsa sekalian, ini sial ini apa sebenarnya? Adakah memang sial itu? Kita jawab dulu. Secara akidah yang saya fahami tidak ada. Berdasarkan ayat tadi. Kalaupun ada yang belum sukses, pertama, boleh jadi memang jangankan Allah, seleksi saja di instansi itu akan diurut.
instrumennya jelas. Yang dibutuhkan untuk tugas ini, kerja ini 1, 2, 3, 4. 100 pendaftar. 20 yang memenuhi syarat. Ya itu dia. Sialkah ini? Belum tentu, tunggu dulu. Ini yang kan sebenarnya kalau kita bilang sial itu tidak boleh pasrah. Kesialan sesungguhnya, sial paling hakiki adalah pasrah saja. Dan menyerah, itu sial sesungguhnya. Nah, kita bongkar pagi hari ini istilah optimis kita pakai. Karena itu ada, mari kita lihat. Sial itu kalau dicoba-coba dibawa ke sejarah sekaligus pandangan agama, memang ada dalam agama dikenal dengan at-tiyarah. Apa maksudnya ini? Kepercayaan sebelum datangnya akidah yang murni dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kebiasaan orang dalam berusaha hidupnya bukan mengandalkan ilmu dan kekuatan al-qawiyyu al-amin itu, tapi yang diandalkan adalah isyarat burung, toirun. Oh, saya mau berdagang kurma besok. Di sini yang ramai orang. Tapi tanya dulu burung. Kalau burung itu yang dia perhatikan, beloknya ke kanan, maka dia bilang, sukses ini. Tapi kalau terbangnya burung ke kiri, maka dia bilang, aja. Nggak jadi dia berangkat. Padahal di situ yang ramai. Ini maka dia anggap sial. Itulah yang dalam sejarah dikenal banyak, sampai sekarang masih ada istilah sial itu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan doa tadi kita merasa sehat, optimis hari ini untuk tidak ada yang merasa dihinggapi oleh kesialan. Hanya yang bisa melawan kesialan itu adalah optimisme. Oleh karenanya saya mau baca dalilnya begini. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Nabi bersabda, la adwa, tidak menular atau mewabah itu penyakit. Coba kita ingat kemarin kan 2020 sampai 2022 akhir itu kan pandemi menguasai kita. Tidak mewabah, merajalela itu penyakit, wala tayrah, dan tidak ada kesialan itu sesungguhnya. Nabi yang bersabda ini. Tapi kalau ada yang masih terhalang di situ, karena percaya tadi dari yang dia sendiri tidak yakin benar bahwa itu ilmu, ya, tidak terlalu yakin bahwa itu ilmu, maka Nabi berkata, wa yu'jibunil pa'lu. Saya perlambat itu. Wa yu'jibunil pa'lu. Saya justru, Nabi bersabda ini, saya justru kagum yu'jibuni al pa'lu. Para sahabat bertanya, kalau begitu, yang berbahaya itu bukan mewabahnya penyakit, bukan juga adanya kesialan. Ini bahasa optimis dari Nabi SAW ini. Itu dari Nabi. Tapi al-pa'lu, para sahabat bertanya, kalau begitu Nabi, saya apa itu al-pa'lu? Maka Nabi menjawab, qalu kalimatun thayyibah. Coba perhatikan kalimatnya pemirsa sekalian. Benar ini, saya yakin ini kebenarannya. Apa kata Nabi? Kalimatun thayyibah. Sesungguhnya yang menakjubkan orang beriman itu adalah kalimat thayyibah, kalimat manis. Dalam dua arti pemirsa sekalian. Misalnya pandemi, karena itu yang mudah kita ingat. Satu-satunya yang membuat orang kuat tetap beribadah, ibaratnya biar dilarang ke masjid, tapi dia kuat. Dan itulah yang diinginkan, kekuatan inilah yang diinginkan, namanya imun kemarin.
Kita ingat pasti. Kekuatan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Qaulu la ilaha illallah. Ulangi itu. Karena sebenarnya kalaupun ada penyakit, dan itulah yang ditakdirkan Allah, kita dipanggil olehnya, sebenarnya ada keuntungan. Karena orang yang mati kalau mewabah penyakit, corona kemarin misalnya, itu dikategorikan syahid. Itu keuntungan. Pahala membaca lain. Makna kesehatannya, kedokterannya adalah orang yang baca kalimat ini, dia kuat akidahnya, itulah imun awal. Kalimat thayyibah di situ. Nah, kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Ada yang tidak sukses dalam hidup, merasa sial. Dia ukur dengan orang-orang lain. Dia hayati saja, menyebabkan dia lemah. Makin sial. Makin terlambat. Ini hidup ini adalah musabaqah, bukan hanya Al-Quran dimusabaqahkan. Ini lomba memang. Syaratnya al-qawiyyu al-aminu. Oh, kencang nih. Kuat, amanah lagi. Itu kalimat thayyib. Misalnya nih pemirsa sekalian. Apa yang mudah ya dalam interaksi kita? Hampir seluruh instansi yang butuh tenaga kerja sekarang ini, maka di dalamnya dipersyaratkan selain ijazah ini pengalaman sekian tahun, maka ada di dalamnya bisa bekerja sama. Itu. Apa makna bisa bekerja sama itu? Oh, bukan hanya berkumpul bekerja. Bukan. Kalimat thayyibah. Kalau saya terlalu kasar bahasanya ke orang, langsung menghindar orang. Kita mau kerja sama, dia tidak mau. Atau sebaliknya. Kalimat thayyibah, luar biasa ini makna dari hadis Nabi SAW. Kan maksudnya begini, yang dianggap sial itu apa sih? Kita mau ikut gabung kerja. Tidak terima. Sudah lama, tidak bisa dipromosi. Kenapa? Oh, memang dinilai. Misalnya pegawai ya, itu kan ada rekornya. Dinilai, dipantau dari awal begini, kesederhanaannya begini, kalimatnya enak. Dia kadang-kala juga menghadapi kerjaannya, tapi dia mengeluarkan kalimat yang baik. Makanya Nabi yu'jibunil pa'lu. Jadi hadis ini sebenarnya bukan sekedar motivasi. Dia adalah fakta. Bahwa perasaan sial itu pertama tentu sabar. Karena tidak ada, agak sulit lapangan kerja yang kita sebut ini, yang diminta 100, yang mendaftar 50. Jarang begitu. Yang banyak adalah dibutuhkan 100, pendaftarnya 10.000. Sialkah itu yang lain? Tidak. Insya Allah tetap jaga kalimat thayyibah. Luar biasa maknanya ini hadis. Jadi pemirsa sekalian, bagi kita yang ada tips hari ini. Jujurlah. Jangan terbawa rasa bahwa saya kayaknya memang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan. Kenapa? Allah tegaskan, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Karena kalau kesialan itu maksudnya sudah begitu, memang si A begini, memang dia. Kenapa begini? Asal tidak terlalu percaya sama yang tidak ilmiah, kuatkan itu. Allah, ini akidah ini. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah tidak menganiaya, berusahalah. Qul i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum. Misalnya ya, ada yang selalu merasa sakit. Selalu sakit. Saya mau tegaskan pemirsa sekalian. Kalau terlalu banyak alasan dari sebuah tugas, itu hanya kebiasaan. Maka berkah dari kerja keras itu Allah akan sehatkan. Kalau terlalu banyak alasan, sakit keluargaku, minta izin lagi.
sakit keluargaku, minta izin lagi. Apalagi kalau ada ketidakjujuran di situ, ya akan dinilai seperti itu. Sebenarnya pemirsa sekalian, kesialan itu kalau berdasarkan akidah memotivasi kita untuk kuat dan tidak menyerah. Kita lanjutkan setelah jeda. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di awal tadi saya mengajak kita saling mudah mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah itu karena kita mau sama-sama optimis dalam hidup ini. Pada saat mendapat karunia Allah kita syukuri, pada saat mendapat musibah kita sikapi proporsional. Nah, pemirsa sekalian, saya mau baca ayatnya begini dalam surah An-Nisa. Karena ini yang seringkali secara lemah menyerah, mengakui bahwa ada kesialan. Saya baca ayatnya. Bahwa wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Jadi sikap yang baik itu adalah cari rahmat Allah. Apabila dia dikena kebaikan hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillahi. Kebaikan ini, kesuksesan ini dari Allah karena Allah Maha Pengasih. Ini sikap orang beriman. Karena dia kepada Allah dia. Menuju kesuksesan, minta izin kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tidak ada halangan kalau saya disukseskan oleh Allah. Bukan kesialan. Nah sebaliknya, ini orang beriman. Wa intusibhum sayyi'atun, kalau lagi tertunda kesuksesan itu, atau ada musibah, ada yang sakit misalnya di keluarga. Ada halangan, mau ujian itu tiba-tiba terhalang. Misalnya nih, mau berangkat harus hilang tiket, hangus tiket. Padahal penting misalnya. Hadhihi min 'indik. Pastikan bahwa ada sesuatu yang lemah di kita. Mungkin perencanaan. Mungkin minta izinnya lambat. Misalnya ke orang tua, ke dinas. Ini sikap orang beriman. Intinya kalau kebaikan dia dari Allah. Makanya dia rajin minta doa kepada Allah. Kalau ada kelemahan, dia tidak pasrah kepada siapapun. Min indik. Dia berani, dari saya ini. Karena dari saya, masa sih saya tidak bisa menyeberangi ini untuk sukses di hadapan Allah. Paling tidak ridhonya. Tapi jangan maksakan kalau si A suksesnya seperti ini mau persis sama, ya tentu tidak. Kira-kira begitu. Nah, saya tambah satu hadisnya sebelum doa. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang melakukan kebaikan, insya Allah dia yang dapatkan. Wa man asa'a fa'alaiha. Tapi dia siapa yang berbuat salah, salah perencanaan, salah niat, cepat menyerah, pasrah, tidak kuat menjalin silaturahim, maka dia sendiri. Kembali kepada ayat tadi. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Karena Allah itu tidak menganiaya. Untuk merasa kuat, maka kuatkan akidah kepada Allah dan husnudzon. Kalau kita tanya orang-orang yang sukses hari ini, itu tidak lain. Karena ada lompatan hidup dalam dirinya yang dia sadari. Saya begini, lemah kalau begini. Itu berani yang kotaku ini, temanku ini, dia berani dengan resiko. Tapi dengan penuh perhitungan dia lakukan. Hanya karena melompat itu dia bisa sukses. Nah, sebagai orang beriman pemirsa sekalian, tidak boleh juga kita terlalu arogan, tidak minta mauna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menenteramkan hati, selalulah lakukan. Kalau mau sukses dalam dunia, masih sering ragu.
Pertama yang dianjurkan oleh agama untuk menghindari kesialan ini. Jangan percaya itu ada sial. Saya optimis menanggalkan itu. Maka lakukan dalam meraih kesuksesan itu. Jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan ijazah, jangan. Minta ikhtiarlah. Biarlah Allah yang pilihkan kepada kita profesi yang cocok. Jangan arogan. Saya kan sudah sarjana ini. Masa enggak bisa? Jangan. Allahumma inna nastakhiruka. Jadi ini doanya sekaligus ya. Agar menenangkan hati. Ya Allah, saya mau begini tapi belum tentu baik. Saya baca saja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastakhiruka bi'ilmika wa nastaqdiruka biqudratika wa nas'aluka min fadlikal azim. Minimal ini. Rajin-rajin baca ini. Ya Allah, saya pilihkan, saya serahkan kepadamu berdasarkan ilmumu. Nastakhiruka bi'ilmika. Kaumu yang milih ya Allah. Bayangkan itu pasrahnya. Tapi kepada Allah, jangan menyerah kepada keadaan. Wa nastaqdiruka biqudratika. Dan kekuatan saya hanya mengandalkan Engkau ya Allah. Optimis ini doa ini. Ini yang harus kuatkan. Kalau kuat hati itu, kuat niat itu luar biasa. Sukses awal itu diniat. Wa nas'aluka min fadlikal azim. Baik, Masya Allah. Jangan lupa ini, para generasi muda. Kami minta kepadamu hak prerogatifmu ya Allah. Sudah minta hak prerogatif Allah. Jangan lagi, ini kalau doa begini bukan berarti silaturahim kurang, bukan ya. Tapi kalau yakin di sini, orang tua kita bilang, kalau ibaratnya itu hanya semut yang bisa masuk di kesuksesan itu, andalana, andam itu. Saya mau tegaskan pemirsa sekalian, berdasarkan doa tadi, berdasarkan hadis tadi yang kata Nabi itu, yu'jibunil al-fa'lu itu, dengan kalimat thayyibah, agama sebenarnya kalau secara eksplisit tidak mengakui yang namanya sial itu. Karena mau meneguhkan tauhid, jangan menyerah. Terutama generasi muda nih. Ini harus kuat di dalam prinsip kita dalam belajar. Itulah sebabnya ada ayat yang sangat bagus kita andalkan dalam segala level. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Hafal ini. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Sesungguhnya orang yang bisa diajak kerjasama, dan itulah artinya kesuksesan. Al-qawiyyu, kuat. Apanya yang kuat? Fisiknya dan visinya. Kesederhanaannya. Saya sering bahasakan kesederhanaan karena orang yang siap sederhana lah yang bisa bertahan dalam berbagai godaan. Al-aminu, karena dia kuat pendiriannya, maka dia dipercaya. Adakah yang dibutuhkan dunia kerja sekarang ini yang paling dirungkan selain sikap amanah itu? Menurut saya, makin modern sebuah instansi perusahaan adalah amanah pada seseorang. Untuk itu, mari kita tutup tema kita pagi hari ini dengan lawan itu, istilah lawan ya. Istilah lawan, karena agama sekali lagi menurut eksplisitnya dalil-dalil yang saya bacakan baik Quran maupun hadis Nabi tidak mengakui adanya kesialan itu dalam bentuk pasrah. Berbuat dan berbuat, fasayarallahu amalakum. Allah akan menilai itu. Di akhirat saja, bukan. Di dunia pasti Allah balas. Semangat saya pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapat kesuksesan. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.